Tren bisnis khususnya fashion yang kini beralih ke online tidak bisa dipungkiri memang telah menggeser pasar offline. Masyarakat atau konsumen tak perlu lagi berkunjung ke outlet untuk berburu barang-barang incaran. Kondisi ini tentunya sangat memukul para pengusaha distro, terutama di kota Bandung. Kawasan yang dulu begitu terkenal sebagai distro, kini begitu sepi. Bandung memang dikenal dengan wisata belanja. Salah satunya adalah belanja fashion dan sudah bukan rahasia lagi kalau Bandung memang dikenal dengan kiblat mode di Indonesia. Tak mengherankan kondisi itu dibarengi dengan makin banyaknya brand fashion yang kian menjamur. Bahkan pada 9698, Bandung sebagai pelopor kemunculan distro yang kemudian berkembang di pasaran. Kang, ini ada ukuran Excel nggak, Kang? Jalan Trunojoyo dan Jalan Sultan Agung adalah daerah di Bandung yang terkenal dengan distro atau distribution outlet. Di kawasan ini, warga Bandung atau wisatawan luar kota bisa dengan mudah berburu beragam fashion, mulai dari kaos, kemeja, sweater, celana, topi, dompet, tas, jam tangan, sendal, hingga sepatu. Selama kurun waktu 20 tahun terakhir, brand-brand lama menguasai pasar. Kini, di pertengahan 2022, meski dua lokasi itu masih menjadi kawasan distro, suasananya tidak seramai dulu. Bahkan banyak bangunan yang awalnya disewakan menjadi distro, kini sudah berganti menjadi tempat makan, tempat nongkrong, bahkan menjadi rumah tinggal. Brand lama yang dulu begitu terkenal dan begitu marak, kini hanya sedikit yang masih bertahan. Kebanyakan outlet yang ada saat ini adalah brand-brand baru. Itu pun dilihatnya sangat berkurang. Beberapa outlet bahkan memasang stiker berisi diskon untuk kembali menarik minat konsumen. Namun, promosi ini nampaknya tidak begitu sukses menarik pengunjung untuk berbelanja. Sih termasuk jarang beli-beli di distro ini, dan cenderung saya biasa online sih, belanja online. Karena online itu kan dia pertama variasi pakaiannya tuh pasti jauh lebih banyak kan daripada pada distro di sini. Terus yang kedua mungkin dari segi harga, dari harga mungkin cenderung bisa lebih murah lah gitu ya. Dibilang sering udah enggak kayak dulu ya. Sekarang lebih banyaknya online karena memang jatuhnya kalau di online kan banyak promonya gitu, kadang kayak yang 88, 99. Adanya perubahan tren bisnis yang kini beralih ke online memang sangat dirasakan pengusaha distro. Pengusaha distro seakan tidak membayangkan akan terjadi pergeseran pasar. Bahkan situasi ini tidak diprediksi sebelumnya. Muhammad Tovan, salah satu pengusaha distro yang membangun brand dari 1997, mengaku perlambatan bisnis distro sudah terjadi sekitar 7 tahun terakhir. Kondisi itu dipicu maraknya bisnis belanja online. Persoalan lain adalah harga sewa yang kian mahal dan penjualan yang berkurang. Belum lagi pandemi COVID-19 yang telah mengubah gaya membuat pengusaha yang menyasar segmentasi 15-40 tahun ini terpaksa memangkas 10 dari 20 outlet yang ada. Perkembangannya ya mungkin bisa dikatakan ada pasang surutnya, mungkin surutnya gara-gara kita mungkin telat merespon keadaan ya. Kalau dulu mungkin eranya kita jualan di toko, kelihatan orang banyak berkunjung ke toko, rame penuh. Kalau sekarang kan eranya toko-toko juga gak kelihatan terlalu rame, ataupun jangankan toko ya, mal-mal juga mungkin sekarang nggak terlalu ramai seperti dulu. Tovan mengaku tingkat kunjungan distro miliknya anjlok 20 hingga 30%. Sebelum tergerus lapak online, satu toko bisa meraup omset 200 juta rupiah per bulan. Kini hanya sekitar 40 juta rupiah. Distro yang menjual kaos, topi, sweater, jaket, kemeja, celana, sendal, hingga tas ini pun kini mulai fokus pada penjualan online. Sejak 2021, distro yang memiliki sekitar 80 orang karyawan ini mulai merasakan geliat dari penjualan online. Bahkan omsetnya bisa mencapai 300 juta per bulan, sama dengan omset 10 toko offline. Setelah lolos QC, barang-barang ini sebagian akan didistribusikan ke toko online, sebagian lagi untuk dijual di toko offline. Karena di era digital sekarang ini mau tidak mau pengusaha distro harus bisa berinovasi, mengikuti perkembangan zaman, bertransformasi untuk juga bisa masuk ke pasar online. Karena kalau enggak maka akan sulit berkembang dan juga bisa kalah dalam persaingan bisnis. Di sisi lain,
mereka juga harus tetap menyediakan toko offline karena tidak semua konsumennya suka belanja online, lebih memilih belanja offline karena warna, model, dan bahan bisa leluasa dipilih oleh mereka. Dan yang paling penting keberadaan toko offline itu adalah menunjukkan kalau si brand itu masih eksis. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak menampik jika geliat distro di Kota Bandung meredup, terutama akibat pandemi COVID-19. Pihaknya meyakini distro bisa kembali bangkit secara perlahan, mengingat distro telah menjadi salah satu identitas Kota Bandung di mata wisatawan. Paling untuk saat ini ya saya akan dorong lagi dari sisi promosi ya. Kita akan bewarakan kembali bahwa silahkan datang ke Bandung. Tadi pun saya ada kegiatan dengan pihak travel bahwa ada program Hayu ke Bandung. Ya, artinya ketika kita mengajak wisatawan datang ke Kota Bandung, tentunya kita harus mempersiapkan diri untuk bisa menyambut mereka, termasuk juga dari sisi distro tadi. Ya distro pun siap-siap lagi lah. Pakar Ekonomi Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi menilai sebelum gaungnya melemah seperti sekarang, distro begitu sangat berkembang dan memiliki potensi yang cukup besar. Sebab kondisi itu belum merambah ke online. Selama kurun waktu 2004 sampai 2014, distro telah menjadi ikon Kota Bandung. Sebab selain mall, pilihan masyarakat untuk berburu fashion adalah distro. Kondisi ini kini berbalik. Selain pandemi COVID-19 yang telah mengubah gaya bisnis fashion, juga ada faktor lain yang membuat toko offline kurang lagi digandrungi. Saya kira mereka terlambat bertransformasi, ya. Karena apa? Kecenderungan sekarang tidak hanya orang itu berkunjung kepada satu pusat perbelanjaan atau distro hanya khusus untuk membeli fashion, tetapi di situ juga harus menyediakan kuliner, ya, spot-spot fotografi yang menarik, sehingga kemudian ketika datang ke satu tempat, ya saya kira konsumen itu mendapatkan berbagai macam benefit, ya. Kini, meski pengusaha distro kembali meraih simpati yang signifikan dari bisnis online, namun tren fashion kaum yang cenderung mengalami perubahan setiap saat memicu produsen harus memutar otak dengan inovasi sesuai riset pasar. Inovasi yang konsisten secara perlahan akan mengembalikan kembali kepercayaan pasar. Di lain pihak, juga perlu didukung berbagai upaya dari pemerintah agar Bandung kembali menjadi pusat distro. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.